Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah pagi kita hari ini, Rabu 10 November 2021. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita untuk bersaat teduh untuk sejenak. Bapak Ibu Saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 194 ayat 1 dan ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-24. Demikian dikatakan di sana. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, selama di Miletus, Rasul Paulus menuliskan suratnya sebagai pidato kepada para penatua dari Efesus. Yang kita lihat di dalam peristiwa yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai ayat yang ke-35. Setelah meninjau 3 tahun terakhir pelayanannya di antara para penatua ini, Paulus menyatakan komitmennya untuk pergi ke Yerusalem. Meskipun Roh Kudus telah memperingatkan dia tentang masalah penjara dan kesengsaraan yang telah menantinya di sana. Ini diceritakan kepada kita melalui kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai ayat 23. Bapak Ibu Saudara-saudariku, namun perhatian utama Paulus adalah untuk setia kepada Tuhan dan penantian akan kasih karunia daripada Tuhan, bukan untuk mencari kenyamanan dan keamanan secara fisik. Oleh karena itulah dia berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Itu yang kita didapati di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24a. Saudara-saudariku, Paulus bersedia mengorbankan kenyamanan dan keselamatan fisiknya untuk mencapai garis akhirnya.
dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia yang daripada Allah. Itu yang kita lihat di dalam pasal 20 ayat 24b. Saudara-saudariku, semua orang Kristen memiliki perlombaan untuk berlari mencapai apa yang telah Allah tetapkan di hadapan mereka. Itu yang disaksikan kepada kita dalam kitab Ibrani 12 ayat yang pertama. Pelayanan saudara akan berbeda dari pelayanan saya. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Tetapi kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk bersaksi tentang Injil kasih karunia Tuhan. Kabar baik yang harus kita beritakan ini bersumber daripada kasih karunia Allah sendiri. Kasih karunia adalah apa yang kita terima dari Tuhan yang sepatutnya tidak pantas untuk kita terima. Kita tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi kasih karunia Allah memungkinkan keselamatan itu untuk kita. Melalui iman di dalam Kristus Yesus yang mati dan yang disalibkan untuk dosa-dosa kita. Dan yang telah bangkit dari kematian. Itu yang diceritakan kepada kita di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu saudara-saudariku, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 9 mengatakan kepada kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian dikatakan di sana. Saudara-saudariku, iblis tidak pernah ingin Injil kasih karunia ini tersebar ke seluruh dunia. Jadi dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menghalangi penyebaran pesan Injil. Sehingga dia menyampaikan hambatan, rintangan, tantangan ini melalui para guru-guru palsu dan gereja-gereja palsu. Itu yang bisa kita lihat di dalam peristiwa yang diceritakan kepada kita dalam kitab Yohanes pasal 10, di dalam Kisah Para Rasul pasal 19, di dalam 2 Korintus pasal 11, dan lain dan seterusnya. Saudara-saudariku, guru-guru palsu dan gereja-gereja sesat meremehkan kasih karunia Allah. Namun seperti Rasul Paulus, kita harus tetap fokus pada pesan kasih karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Inilah yang Paulus anggap perhatian terhadap diri sendiri. Itu yang kita dapati di dalam ayat 24 bagian A. Bukan kenyamanan dan bukan untuk keamanan fisik sendiri. Kata perhatian di dalam nas ini mengacu pada sesuatu yang berharga. Hati kita mengikuti apa yang kita hargai. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 21. Jadi semakin kita memahami pesan kasih karunia ini dan semakin kita memahami nilainya, maka semakin hati kita melekat pada Injil kasih karunia ini. Dan semakin banyak pula sukacita yang akan kita miliki saat Injil ini tersebar ke seluruh dunia. Tidak ada perlawanan atau pengorbanan yang dapat menghalangi kita untuk bersaksi tentang Injil kasih karunia Allah. Maka dengan demikian, keselamatan cuma-cuma dari Yesus Kristus yang telah membayar hutang dosa kita secara penuh dan secara kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 458 ayat yang pertama.
marilah kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa surga. Engkau yang telah memelihara hidup kami dan memberkati kami dalam segala waktu, kesempatan yang kami lewati di tengah-tengah hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan yang memberitakan kepada kami Injil sukacita, yang telah mewartakan berita mulia yang daripada-Mu untuk menjadi pegangan hidup kami, untuk menjadi dasar dari setiap apapun yang akan kami kerjakan, yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Allah, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah dasar hidup kami. Dan pada hari ini Allah, ketika kami telah menerima bekal mulia yang daripada-Mu, melalui firman-Mu yang telah berkumandang bagi kami, biarlah kiranya semua pernyataan firman-Mu itu tetap melekat, tinggal dan berbuah di dalam hidup kami. Agar apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, menjadi pekerjaan yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi persembahan dari segala kehidupan kami, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam perjalanan waktu kami satu hari ini. Tuhanlah yang menjagai kami, dan Tuhanlah yang melindungi kami selalu. Ampunkan kami ya Bapa dari segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.